Masih ingatkah kamu pembelajaran sebelumnya? Kemana Udin dan teman-teman berlibur? Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman di pantai? Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Hati-hati mengupas kerangnya ya nak. Kulitnya tajam. Nanti tanganmu bisa terluka jika tidak berhati-hati. Iya, terima kasih Bu. Kami akan berhati-hati. Udin dan teman-teman belajar membuat kerajinan dari kulit kerang. Udin dan teman-teman belajar dengan rukun. Sikap mereka mencontohkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Sekarang, ayo berlatih. Berikanlah 5 contoh kegiatan belajar yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Tuliskan pada tabel berikut. Perhatikan contoh. 1. Belajar membuat kerajinan kulit kerang bersama teman. 2. Belajar bermain lomba jalan dan lari di pantai. 3. Belajar membuat kerajinan dari kertas tisu. 4. Belajar melempar dan menangkap bola. 5. Belajar menjaga keselamatan dalam latihan tari. 6. Belajar membuat kerajinan dari kulit salak. Silahkan tuliskan berdasarkan kegiatan belajar yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Sekarang, ayo bercerita. Kegiatan mana yang paling kamu sukai dari kegiatan di atas? Misalnya, belajar melempar dan menangkap bola. Ceritakan kegiatan tersebut dengan percaya diri di depan teman-temanmu. Perhatikan contoh berikut. Udin akan menceritakan pengalamannya. Aku dan teman-teman pernah bermain melempar dan menangkap bola. Bermain melempar dan menangkap bola merupakan bagian dari olahraga. Cara bermain melempar dan menangkap bola dilakukan secara berpasangan. Aku dan teman-teman bergantian melempar dan menangkap bola. Bermain melempar dan menangkap bola sangat menyenangkan. Sekarang giliranmu untuk bercerita. Selanjutnya, ayo membaca. Udin dan teman-teman tidak hanya belajar membuat kerajinan. Mereka juga bermain di pantai. Udin dan teman-teman melakukan lomba jalan dan lari di pantai. Ibu guru menjelaskan aturan dalam bermain. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Mereka bermain lomba jalan dan lari di pantai. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sebelum bermain, Udin dan teman-teman mendengarkan aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai sebagai berikut. 1. Anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok. 2. Buat garis pembatas lintasan antara lari dan jalan secara bergantian. 3. Berdirilah berbaris tepat di belakang garis pembatas. 4. Dengarkan aba-aba dari gurumu. 5. Bunyi peluit pertama. Lakukan gerak berjalan dengan cepat hingga garis pembatas berikutnya. 6. Bunyi peluit kedua. Lakukan gerak berlari hingga garis pembatas berikutnya. 7. Bunyi peluit ketiga. Berhentilah dengan sempurna. 8.
Siapa yang paling cepat sampai di garis pembatas terakhir, dialah pemenangnya. Sekarang, ayo mengamati. Bacalah kembali teks aturan lomba jalan dan lari di pantai. Temukanlah penggunaan huruf kapital di dalamnya. Tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan huruf kapital, bukan? Perhatikan kalimat berikut. Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Huruf kapital juga digunakan pada awal kata nama tempat. Perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut. 1. Keluarga Siti berlibur ke Danau Toba. Pada kalimat tersebut, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Awal kata nama orang. Awal kata nama tempat. 2. Benny dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal. Pada kalimat tersebut, huruf kapital digunakan pada awal kalimat atau awal kata nama orang. Awal kata nama tempat. Selanjutnya, ayo berlatih. Temukanlah kesalahan pada kalimat berikut sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital yang benar. 1. Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Penulisan kata dalam kotak salah. Yang benar adalah dua. Sungai Kapuas adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Penulisan kata dalam kotak salah. Yang benar adalah 3. Ngarai Sianok terdapat di Bukit Tinggi. Penulisan kata dalam kotak salah. Yang benar adalah 4. Udin dan keluarga liburan ke pantai Parangtritis. Penulisan kata dalam kotak salah. Yang benar adalah 5. Edo dan teman-teman melewati Jalan Malioboro. Penulisan kata dalam kotak salah. Yang benar adalah sekarang ayo mencoba. Kamu sudah tahu dengan aturan lomba jalan dan lomba lari di pantai, bukan? Tahukah kamu kegunaan gerakan berjalan dan berlari di pantai? Coba diskusikan dengan temanmu. Tuliskan hasilnya pada gambar berikut. Kegunaan gerakan berjalan. Melatih kekuatan otot kaki. Membuat sendi kaki lebih sehat. Membuat badan lebih sehat. Menjaga pernafasan supaya lebih stabil. Kegunaan gerakan berlari. Melatih kekuatan otot kaki. Menyehatkan jantung. Membakar lebih banyak kalori. Meningkatkan daya tahan tubuh. 2 minggu yang lalu, Udin dan ayah menghadiri pesta. Udin dan ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Ayo mengamati. Amati jalan yang dilalui Udin dan ayah menuju lokasi pesta pada denah berikut. Jalan apa saja yang dilalui Udin dan ayah menuju lokasi pesta? Perhatikan denah. Jadi, jalan yang dilalui Udin dan ayah menuju lokasi pesta adalah Jalan Wejon, Jalan A. Hakim, dan
Jalan M. Nasir. Sekarang ayo membaca. Udin dan Ayah berangkat ke lokasi pesta. Ayah menjelaskan aturan keselamatan ketika naik sepeda motor. Udin mendengarkan dengan baik. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan mengendarai sepeda motor. Udin dan Ayah menghadiri pesta. Lokasi pesta berjauhan dengan rumah. Rumah Udin berada di Jalan Wejon. Sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M. Nasir. Oleh sebab itu, untuk menuju lokasi pesta harus menggunakan kendaraan. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Mengendarai sepeda motor ada aturannya. Beberapa aturan ketika mengendarai sepeda motor sebagai berikut. 1. Mematuhi segala peraturan lalu lintas. 2. Selalu tertib di jalan. 3. Menjaga kendaraan dalam kondisi baik. 4. Menggunakan pakaian yang pas dan baik, serta menggunakan sepatu dan helm. 5. Memastikan bahwa pengait helm terpasang dengan baik. 6. Menyalakan lampu utama sepeda motor. 7. Memastikan lampu penunjuk arah berfungsi dengan baik. 8. Mengecek kaca spion apakah terpasang dengan benar. Udin dan Ayah telah memahami aturan ketika mengendarai sepeda motor. Mereka mengendarai sepeda motor sesuai dengan aturan. Dengan demikian, Udin dan Ayah selamat dalam perjalanan. Apa isi teks di atas? Isi teks di atas adalah tentang aturan mengendarai sepeda motor. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks? Kesimpulan terhadap isi teks di atas adalah ketika mengendarai sepeda motor, kita harus mematuhi aturan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas? Yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas adalah membahayakan keselamatan diri sendiri serta keselamatan pengendara lain. Selanjutnya, ayo mengamati. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Teks bacaan aturan mengendarai sepeda motor memuat aturan penggunaan tanda titik. Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. 1. Udin dan Ayah menghadiri pesta. 2. Rumah Udin berada di Jalan Wejon. 3. Sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M. Nasir. Tanda titik digunakan pada setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan pada setiap akhir singkatan nama orang. Sekarang ayo menulis. Temukanlah kesalahan penggunaan tanda titik pada kalimat-kalimat berikut. 1. Udin dan Ayah melewati jalan Al-Hakim menuju lokasi pesta. Di manakah seharusnya letak tanda titik? Ya, pada setiap akhir kalimat dan pada setiap akhir singkatan nama orang. 2. Lokasi pesta tepat berada di sebelah barat Jalan M. Nasir. Di manakah seharusnya letak tanda titik? Ya, pada setiap akhir kalimat dan pada setiap akhir singkatan nama orang. 3. Jarak antara Jalan Wejon dan Jalan M. Nasir cukup jauh. Di manakah seharusnya letak tanda titik? Ya, pada setiap akhir kalimat dan pada setiap akhir singkatan nama orang.
4. Rumah Udin tepat berada di sebelah timur Jalan Wejon. Di manakah seharusnya letak tanda titik? Ya, pada setiap akhir kalimat dan pada setiap akhir singkatan nama orang. 5. Ayah dan Udin melintas di sebelah kiri Jalan A-Hakim. Di manakah seharusnya letak tanda titik? Ya, pada setiap akhir kalimat dan pada setiap akhir singkatan nama orang. Sekarang ayo mengamati. Masih ingatkah kamu kapan Udin dan Ayah pergi ke pesta? Ya, benar, 2 minggu yang lalu. Jika sekarang hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, tanggal berapakah Udin dan Ayah pergi ke pesta? Perhatikan gambar kalender berikut dengan teliti. Sekarang hari Kamis tanggal 26 Januari 2017. Bagaimana cara menentukan hari dan tanggal pada 2 minggu yang lalu? Cara pertama, ubah 2 minggu menjadi hari. 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Kemudian 26 dikurangi 14 sama dengan 12. Jadi 2 minggu yang lalu hari Kamis tanggal 12 Januari 2017. Cara kedua, kita hitung mundur 2 minggu. 1 minggu, 2 minggu. Jadi 2 minggu yang lalu hari Kamis tanggal 12 Januari 2017. Yang perlu kalian perhatikan adalah setiap mundur 1 minggu atau kelipatannya, misalnya 2 minggu, 3 minggu, atau 4 minggu yang lalu, hari tidak berubah. Jika hari ini hari Kamis, maka 4 minggu yang lalu juga hari Kamis. Atau sebaliknya, jika hari ini hari Kamis, maka 5 minggu yang akan datang adalah hari Kamis. Satu, Benny berkunjung ke rumah paman 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Minggu tanggal 29 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Benny berkunjung ke rumah paman? Kita coba pakai cara pertama. 2 minggu sama dengan berapa hari? 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Kemudian 29 dikurangi 14 sama dengan 15. Jadi Benny berkunjung ke rumah paman pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017. 2. Lani berbelanja ke pasar dengan ibu 3 minggu yang lalu. Sekarang hari Rabu tanggal 25 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Lani berbelanja ke pasar dengan ibu? Jawab, kita gunakan cara pertama. 3 minggu sama dengan berapa hari? 3 kali 7 sama dengan 21 hari. Kemudian 25 dikurangi 21 sama dengan 4. Jadi Lani berbelanja ke pasar dengan ibu pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. 3. Ayah membeli sepeda 1 minggu yang lalu. Sekarang hari Jumat tanggal 13 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah ayah membeli sepeda? Jawab, gunakan cara pertama. 1 minggu sama dengan berapa hari? 1 kali 7 sama dengan 7 hari. Kemudian 13 dikurangi 7 sama dengan 6.
Jadi, ayah membeli sepeda hari Jumat, tanggal 6 Januari 2017. 4. Edo membeli buku komik 4 minggu yang lalu. Sekarang hari Senin tanggal 30 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Edo membeli buku? Jawab. Gunakan cara kedua. Perhatikan kalender. Hitung mundur 4 minggu. 1 minggu. 2 minggu. 3 minggu. 4 minggu. Jadi, Edo membeli buku pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017. 5. Melly mendapat hadiah dari ayah 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Rabu tanggal 18 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Melly mendapat hadiah dari ayah? Jawab. Gunakan cara kedua. Perhatikan kalender. Kita hitung mundur 2 minggu. 1 minggu. 2 minggu. Jadi, Melly mendapat hadiah dari ayah pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan teliti. Berhati-hatilah, Nak, ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan. Iya, Ayah. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Isi percakapan Udin dan teman-teman adalah tentang sikap berhati-hati ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur. Mengapa Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan? Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan supaya tidak terpeleset. Tahukah kamu aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur? Coba diskusikan dengan temanmu. Aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur. 1. Berjalan pelan-pelan dan hati-hati. 2. Memakai alas kaki. 3. Memilih jalan yang tidak terlalu becek untuk dilalui. 4. Memperhatikan jalan dengan baik. 5. Berjalan dengan tidak tergesa-gesa. 6. Berjalan dengan benar, tidak sambil bermain. Selanjutnya, ayo membaca. Sekarang coba ajukan pertanyaan berikut kepada temanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Menurutmu, kapan ia terjatuh? Ingat, kalimat tanya selalu diakhiri tanda tanya, bukan tanda seru. Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Di mana ia terjatuh? Menurutmu, mengapa ia bisa terjatuh? Siapa yang terjatuh pada gambar? Sekarang, ayo berlatih. Tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan tanda tanya, bukan? Tanda tanya digunakan di setiap akhir kalimat tanya. Sekarang, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut.
Amati kembali gambar Udin dan teman-teman kerja bakti membantu korban banjir secara teliti. Ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Berikut ini adalah contoh pertanyaan sesuai gambar. Kalian bisa menuliskan pertanyaan sesuai dengan kreativitasmu. Kata tanya apa? Misalnya, apa yang terjadi dengan rumah itu? Kata tanya mengapa? Misalnya, mengapa Udin dan teman-teman mau membantu? Kata tanya kapan? Misalnya, kapan terjadinya banjir itu? Kata tanya bagaimana? Misalnya, bagaimana keadaan rumah itu setelah terkena banjir? Kata tanya di mana? Misalnya, di mana banjir itu terjadi? Kata tanya siapa? Misalnya, siapa saja yang membantu Udin membersihkan rumah itu? Sekarang ayo mengamati. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman saat kerja bakti membantu korban banjir. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman kerja bakti dengan semangat tinggi. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keragaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Selanjutnya, ayo berlatih. Kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut. Amatilah gambar berikut ini secara teliti. Tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Gambar pertama. Apakah ini kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Bukan. Ini merupakan kegiatan bermain bersama. Gambar kedua. Apakah ini kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Ya, tentu saja. Gambar ketiga. Apakah ini kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Ya, tentu saja. Gambar keempat. Apakah ini kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Bukan. Ini merupakan kegiatan wisata bersama keluarga. Gambar kelima. Apakah ini kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Ya, tentu saja. Gambar keenam. Apakah ini kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Bukan. Ini kegiatan bermain ketika istirahat di sekolah. Sekarang ayo mengamati. Masih ingatkah kamu berapa lama banjir melanda pemukiman warga? Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu, bukan? Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 minggu? Aku ingat, 1 minggu ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Amati juga gambar kalender berikut dengan teliti. Banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin, tanggal 2 Januari 2017. Banjir melanda selama 1 minggu. Maka, kapankah banjir berakhir? Cara pertama. Ubah 1 minggu menjadi berapa hari? 1 kali 7 sama dengan
7 hari. Kemudian 2 ditambah 7 sama dengan 9. Jadi banjir berakhir hari Senin, tanggal 9 Januari 2017. Cara kedua. Perhatikan kalender, lalu hitunglah maju 1 minggu. 1 minggu. Jadi, banjir berakhir hari Senin tanggal 9 Januari 2017. Sekarang, ayo berlatih. Kerjakan latihan berikut dengan teliti. Perhatikan gambar kalender sebelumnya ketika mengerjakan latihan. 1. Warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Jawab. Kita gunakan cara pertama. 2 minggu sama dengan berapa hari? 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Kemudian 3 ditambah 14 sama dengan 17. Jadi, warga kembali ke rumah masing-masing pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017. 2. Bantuan untuk korban banjir mulai berdatangan hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. Bantuan terus berdatangan selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapakah bantuan berakhir datang? Jawab. Kita gunakan cara pertama. 3 minggu sama dengan berapa hari? 3 kali 7 sama dengan 21 hari. Kemudian 4 ditambah 21 sama dengan 25. Jadi bantuan berakhir datang pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017. 3. Warga mulai membersihkan pemukiman hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2017. Pemukiman benar-benar bersih setelah dibersihkan selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah pemukiman warga benar-benar bersih? Jawab. Kita gunakan cara pertama. 2 minggu sama dengan berapa hari? 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Kemudian 7 ditambah 14 sama dengan 21. Jadi, pemukiman warga benar-benar bersih pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017. 4. Relawan mulai berdatangan hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017. Relawan membantu selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapakah relawan pulang ke tempat masing-masing? Jawab. Kita gunakan cara kedua. Perhatikan kalender. Kita hitung maju selama 3 minggu. 1 minggu. 2 minggu. 3 minggu. Jadi, relawan pulang ke tempat masing-masing pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017. 5. Ada beberapa korban banjir yang dirawat di rumah sakit. Mereka mulai dirawat pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017. Mereka dirawat selama 1 minggu. Hari dan tanggal berapakah mereka keluar dari rumah sakit? Jawab. Kita gunakan cara kedua. Perhatikan kalender. Kita hitung maju 1 minggu. 1 minggu. Jadi mereka keluar dari rumah sakit pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017.